Selamat pagi, kita lanjutkan pembahasan dari mekanika fluida. Kita masuk ke masih di bab 5 Bernoulli dan persamaan energi. Kita masuk ke bagian D. Ke bagian D, persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli itu adalah salah satu persamaan yang paling atau sangat penting dalam dunia mekanika fluida. Jadi persamaan ini itu dari hukum Bernoulli yang dikemukakan pertama kali oleh seorang ilmuwan bernama Daniel Bernoulli dalam bukunya yang berjudul Hidrodinamika pada tahun 1738. Buku tersebut mempelajari perilaku fluida sepanjang pergerakan. Jadi perilaku fluida sepanjang pergerakannya, dalam gerakannya. Dan kemudian dihasilkan teori yang terkait dengan hukum Bernoulli. Jadi persamaan Bernoulli adalah sebuah rumus matematika yang dapat digunakan untuk memprediksikan, ingat memprediksikan hubungan tersebut dalam suatu aliran fluida. Fluida yang steady dan tidak terhalang oleh hambatan seperti gesekan. Dalam persamaan Bernoulli ini, tekanan dalam fluida akan menurun ya ketika kecepatan aliran meningkat dan sebaliknya. Tekanan dalam fluida akan meningkat ketika kecepatannya menurun. Jadi bertolak belakang antara kecepatan dan tekanan. Prinsip Bernoulli menyatakan bahwa jika kecepatan aliran fluida meningkat, tekanan fluida akan berkurang. Dan sebaliknya, jika kecepatan fluida itu menurun, maka tekanannya akan naik. Dalam konteks airfoil seperti gambar 5.17, ya kan? Ketika udara mengalir di sekitar airfoil, aliran udara di atas airfoil, aliran yang mengalir ke atas, karena aliran fluida akan terjadi separasi ketika dia menabrak airfoil. Ketika aliran udara itu mengalir di atas airfoil, itu akan lebih cepat. Kenapa lebih cepat? Karena jalurnya itu lebih panjang sehingga kecepatannya akan bergerak lebih cepat daripada bawahnya. Anda lihat lengkungan airfoil, bagian atas lebih melengkung sehingga kecepatannya makin meningkat. Ya kan? Ya ini karena bentuk khusus airfoil memang dirancang sedemikian rupa sehingga untuk menciptakan aliran yang lebih cepat di atasnya daripada di bawahnya. Memang desain airfoil mengutamakan seperti itu. Makanya Anda selalu melihat berbagai macam desain airfoil. Ketika aliran udara lebih cepat di atas airfoil, berdasarkan prinsip Bernoulli, tekanan udara di atas airfoil akan lebih rendah karena kecepatan lebih tinggi daripada tekanan udara yang ada di bawah airfoil ini. Sehingga ini menciptakan perbedaan tekanan antara dua sisi airfoil, atas dan bawah. Dengan tekanan yang lebih tinggi di bawah dan tekanan yang lebih rendah di atas. Perbedaan inilah yang menciptakan lift atau gaya. Gerak partikel ya dalam suatu aliran fluida dijelaskan oleh vektor kecepatan yang merupakan besaran vektor yang menunjukkan seberapa cepat dan ke arah mana suatu partikel bergerak dalam suatu titik aliran. Ya kan? Jadi ada vektor kecepatannya ke arah mana. V itu kan vektor, ya kan? Jalur yang dilalui oleh partikel dalam aliran disebut streamline, atau kita sudah belajar streamline garis arus gitu kan. Jadi ada jalurnya suatu partikel itu mengalir gitu kan. Dan ketika aliran yang steady ya, semua partikel yang melewati titik yang sama akan mengikuti jalur yang sama. Kita steady berarti titik partikel itu mengalir streamline yang sama streamline-nya. Vektor kecepatan selalu bersinggungan dengan streamline di setiap titiknya. Hal ini karena vektor kecepatan harus selalu sejajar dengan jalur yang dilalui partikel. Karena partikel tidak dapat bergerak ke arah lain tanpa merubah arah aliran fluida. Jadi kita concern di streamline-nya. Gambaran gerak partikel dalam jarak S sepanjang streamline seiring dengan jari-jari kelengkungan. Oke, kita akan mungkin masuk langsung ke bagian ini, bagian yang penurunan persamaan Bernoulli langsung saja ya, untuk memudahkan kita memahami streamline ya.
Coba kita lihat gambar 5.19, yaitu gaya-gaya yang bekerja pada partikel fluida sepanjang garis arus, sepanjang streamline. Ini yang saya maksud streamline. Ada sudut X, ada sudut Z, kemudian ada sebuah streamline bernama S. Streamline itu melengkung dari bawah ke atas. Streamline ini adalah sebuah garis arus di mana partikel fluida itu melewatinya. Partikel fluida melewatinya ya. Kondisinya steady flow ya kan, along a streamline, steady flow, steady. Berdasarkan gerakan partikel fluida dalam medan aliran tetap ya, steady ya. Kita menggunakan hukum kedua Newton untuk menganalisis streamline ini, untuk menganalisis gerakan fluida ini. Ya, kita menggunakan hukum kedua Newton yang membantu kita, sehingga hukum ini akan membantu kita memahami bagaimana partikel fluida itu bergerak dalam arah tertentu saat bergerak sepanjang garis aliran S, streamline S. Oke ya, kita lihat ya. Menurut hukum Newton, sigma Fs atau F sama dengan M kali A. Sigma pada kasus streamline ini, maka sigma Fs sama dengan M kali AS. Ya kan? Jadi gaya pada streamline ini itu sama dengan masanya dikalikan percepatan streamline ini pada streamline ini ya. Nah, sementara ya AS sendiri percepatan ya itu sama dengan V per dt, atau karena kita ambil bagian kecil daripada fluida yang ada di streamline ini, maka kita akan mengatakan AS sama dengan dV kali dibagi dt percepatan ya kan. Jadi perubahan kecepatan dibagi perubahan waktunya sama dengan ya dV per dt itu sama dengan ya dV per ds ya, kecepatan dibagi dengan jaraknya dikalikan ds per dt, jaraknya dibagi waktunya. Ya, kita jabarkan dV per dt menjadi dV per ds, ds per dt. Sehingga kita simpulkan menjadi dV per ds kalikan V, atau juga disebut V dV ds. Oke ya, maka kita akan jelaskan. Dalam persamaan 5.34b, dalam persamaan ini A itu menggambarkan itu laju perubahan kecepatan objek dalam satuan waktu, biasanya meter per detik kuadrat, percepatan ya kan. Sedangkan dalam persamaan ini kemudian ya kan Anda sudah tahu dV per dt ya, V per dt, kemudian dV per ds. Nah, dV per ds ya kan, dV per ds menggambarkan laju perubahan kecepatan terhadap perpindahan posisi dalam arah S. Jadi perubahan kecepatannya berubah pada perpindahan posisi dalam S. Itu kan Anda tahu S-nya, streamline S itu dari bawah ke atas, perpindahan posisinya, ya kan? Sedangkan ya ds per dt itu menggambarkan laju perubahan posisi objek dalam waktu tertentu, ya kan? Jadi perubahan laju posisi objek dalam satu waktu tertentu. Dengan demikian ya, dV per ds kalikan ds per dt itu menggambarkan laju perubahan kecepatan objek terhadap perpindahan posisinya dalam S atau perubahan kecepatan persatuan panjang lintasan geraknya. Ya, saya ulangi, sehingga dV per ds kalikan ds per dt adalah menggambarkan laju perubahan kecepatan objek terhadap perpindahan posisinya dalam arah S, ya kan? Oke ya. Kemudian dV per dt, dV per ds, ds per dt sudah ya. Maka persamaan tersebut menggambarkan hubungan antara laju perubahan kecepatan dV per dt ya, persamaan ini dV per dt, dV per ds kalikan ds per dt dengan hubungan antara laju perubahan kecepatan suatu objek dengan laju perubahan posisinya, laju perubahan kecepatan dengan laju perubahan posisinya, laju perubahan kecepatan terhadap waktu, laju perubahan posisinya terhadap waktu dalam arah yang sejajar dengan lintasan objek
misalnya garis pusat pada aliran fluida S itu, ya kan? Kemudian do V per do S menggambarkan laju perubahan kecepatan terhadap arah posisi. Nah kan itu kan berubah. Do V per do V per do S ds per dt itu berubah menjadi do V, ya kan, per ds kalikan V. Do V per ds yang menggambarkan laju perubahan kecepatan terhadap arah posisinya. Ya kan, laju terhadap arah posisinya. Oke. Kemudian persamaan V dV per ds, ya, V dV per ds itu merupakan sebuah persamaan matematis yang menjelaskan hubungan antara kecepatan V dan perubahan kecepatan dV per ds. V dV per ds, ya kan, dalam suatu aliran streamline S. Dalam bahasa yang lebih sederhana, persamaan ini dapat dijelaskan bahwa saat sebuah benda, ya, sebuah benda itu bergerak sepanjang sebuah lintasan, lintasan apa? Lintasan S, kecepatannya V akan mempengaruhi laju perubahan kecepatan yang terhadap posisi dalam arah lintasan tersebut, dV per ds. Oke, ya. Persamaan ini berguna dalam memahami bagaimana kecepatan suatu benda berubah saat benda tersebut bergerak pada lintasan tertentu. Oke ya, jadi kita ketemu ya AS sama dengan V dV ds gitu ya. Ada persamaan Newton Fm kali A sama dengan ya, F sama dengan M kali A, yaitu partikel fluida saat bergerak dalam sebuah aliran, jika gaya gesek tidak terlalu besar atau diabaikan dan tidak ada alat seperti pompa atau turbin serta tidak ada transfer panas ya, banyak requirementnya, maka gaya yang mempengaruhi gerak partikel itu hanya tekanan. Jadi tidak ada transfer panas, tidak ada alat jadi natural flow gitu ya, tidak force flow ya, dipaksa oleh pompa atau turbin. Maka yang berpengaruh itu adalah tekanannya. Ya, kita lihat gambar 5.19 lagi ya kan. Jadi tekanan itu ada di pada kedua posisinya. Ya, di posisi kiri atau bawah dan posisi kanan atau atas. Pada posisi kiri itu P tekanan, pada posisi atas itu P plus dP. Ya, karena kan sudah melewati partikel itu, jadi P yang belah kiri dan atasnya P plus dP. Dan yang mempengaruhi lagi apa? Ya gaya berat, karena ini selalu dipengaruhi oleh gravitasi W. Sehingga rumus yang menjelaskan gerak partikel F sama dengan M kali A, ya, A-nya kita sudah ketemu, M-nya sudah, maka kita masukkan saja F-nya. F-nya apa? F-nya itu sisi sebelah kiri P kalikan dA, ya kan? Karena F itu kan sebenarnya P kalikan dA, ya kan? Dikurangi, ya kan? Dikurangi sisi sebelah kanannya P kali P plus dP kalikan dA, ya kan? Dikurangi lagi beratnya W sin theta. Kenapa harus sin? Karena dia bersudut theta. Dia memiliki sudut theta terkait dengan apa? Gaya normalnya itu loh. Ya. Sehingga sama dengan M kali A. M-nya masukkan, A-nya V dV ds. Oke ya. Jadi rumus di atas adalah persamaan dinamika fluida yang menjelaskan perubahan kecepatan partikel fluida saat bergerak di dalam medan aliran. Oke ya, ini dinamikanya, ini rumusnya saat bergerak di dalam aliran. P adalah tekanan pada partikel fluida pada saat tertentu sebelah kiri. dA adalah luasan bidang yang mengelilingi partikel. Jadi partikel gayanya itu kan P-nya kalikan seluruh A-nya, luasannya gitu kan. Nah, P plus dP adalah perubahan tekanan pada partikel fluida setelah melewati tertentu gitu kan. Nah, W sin theta adalah gaya berat partikel fluida ya. W adalah berat partikel dan theta adalah sudut antara garis vertikal dan garis gerak partikel. Sementara M-nya massa, V dV ds-nya percepatan yang sudah kita solve di persamaan sebelumnya. Jadi, rumus ini mengatakan bahwa perubahan tekanan partikel fluida ya, perubahan tekanan partikel fluida PdA minus PdP kalikan dA harus sama dengan perubahan energi kinetik partikel fluida. Apa itu perubahan
energi kinetiknya ya MV dV ds, ya kan? Dikurangi dengan gaya partikel fluida W sin theta. Oke ya. Di mana theta adalah sudut antara garis normal dan garis aliran, sudah saya jelaskan tadi, ya kan? Sehingga kita akan masuk ke rumus 5.36, ya kan? Rumus 36 adalah jadi massa M sama dengan rho V, ya kan? Massa M itu kan sama dengan rho kalikan V. M sama dengan rho kali V sama dengan V itu hasil perkalian antara dA ds, rho dA ds, ya. M itu kan sama dengan rho kali V. Nah, sama dengan rho kalikan dA ds, dan W itu kan sama dengan M kali G. Ya kan? M-nya rho dA ds kalikan G aja, sehingga rho G dA ds. Dan sin theta itu sama dengan dz per ds. Anda lihat di gambar 5.19 segitiga itu, ds, dz, dan dx, ya kan, menghasilkan theta, ya kan. Sehingga selanjutnya kita substitusi sebagai berikut. Kita substitusi, rumusnya menjadi ya minus dp, ya kan, minus dp kalikan da, ya. Kita substitusikan minus dp kalikan da, ya, rho g dA ds, rho g dA ds sin theta itu berarti rho g dA ds. Jadi suku sebelah kiri itu masuk ke kanan, ya kan? Ya kan? Suku sebelah kiri masuk ke kanan, maka suku yang kedua P plus dp kalikan dA geser ke kiri kan, sehingga menjadi dp dA, ya kan, dp dA, ya kan, dp dA, sehingga oke ya, kita jadi gini, jadi kalau Anda masih bingung, jadi seperti ini aja. Jadi kalau Anda masih bingung seperti ini aja, kita masuk ke persamaan 5.35 saja ya. Persamaan 5.35 ya, kita sudah paham ya. PDA dikurangi dalam tanda kurung P plus DP tanda kurung kalikan DA minus W sin theta ya sama dengan MV dV ds ya. Sudah ya. Persamaan 5.35. Ya, oke. Mohon persamaan 3.35 dimasukkan lagi, kita cek lagi ya. Tandai warna kuning ya. Kita warnai kuning persamaan 5.35. Nah, karena ya kita jabarkan lagi, karena M itu sama dengan rho kali V, atau M sama dengan rho kali V, atau sama dengan rho dA ds. Oke ya, sudah ya, rho dA ds, dan W sama dengan M kali G. M-nya itu rho dA ds kalikan G, sehingga rho G dA ds, dan sin theta itu sama dengan dz per ds. Ya, dz per ds dari segitiga di gambar 5.19. Oke ya. Nah, selanjutnya kita substitusi nih. Nah, persamaan 5.35 tadi, PDA suku pertama, oke, sama. Kemudian suku keduanya kita kalikan nih, ini kan dalam tanda kurung, sehingga kalinya P kalikan DA plus DP DA, oke. Kemudian W sin tetanya kita jabarkan rho G dA ds, sin tetanya dz per ds. Kemudian sebelah kanannya ya, suku sebelah kanan itu M-nya kita ubah rho dA ds, ya kan, M-nya jadi rho dA ds, kemudian menjadi V dV per ds. Oke ya, selesai ya. Itu 5.35b perubahan. Nah, sekarang kita kurangi yang positif, dikurangi negatif. Mana yang positif? Lah itu suku pertama sebelah kiri PDA itu kan dikurangi suku yang tengah itu kan menjadi PDA-nya, sehingga itu habis. Sehingga sisanya adalah minus DP kalikan DA, ya kan? Minus DP kali DA, kemudian minus apanya? W sin tetanya tadi rho G dA ds per dz per ds, oke? Kalikan rho dA ds dV V dV ds, ya kan? Sudah ketemu di persamaan 5.36. Nah, sekarang kita jabarkan. DP itu apa sih? DP adalah perubahan tekanan fluida. DA apa? Perubahan luasnya. Rho apa? Densitasnya. G apa? Percepatan gravitasinya. ds apa? Perubahan panjang streamline-nya. dz apa? Perubahan ketinggian pada arah vertikalnya.
dan V adalah kecepatan fluidanya. Oke ya. Nah, sekarang sudah kita dapat persamaan 5.36. Kita lanjutkan ke persamaan 5.37. Kenapa? Karena kita akan menghapus bagian dA, perubahan luas penampangnya. Karena kan di setiap sisi, di setiap suku, baik suku 1 sebelah kiri, suku 2 sebelah kiri, suku sebelah kanan, itu ada dA-nya. Kita hapus saja dA-nya. Sehingga rumusnya akan menjadi minus dP, ya, minus dP, minus rho G dz, rho G dz, ya kan? Karena apa? dA-nya kita hapus ya. Kemudian sebelah kanannya menjadi rho V dV, menjadi persamaan 5.37, ya kan? Loh kok bisa kok menjadi sederhana sekali? Ya kita pelan-pelan, kita yang bagian paling kiri ya, suku pertama sebelah kiri. dP dA, dA-nya habis sehingga minus dP. Oke ya. Suku kedua, kenapa rho G dA ds dz per ds menjadi rho G dz? Karena kita lihat ada dua ds, ds atas dan ds bawah dihabiskan. Coret sehingga menjadi rho G dA dz. dA-nya hapus karena kita menghapus dA semua, hapus sehingga menjadi rho G dz. Nah, kemudian suku yang sebelah kanan tadinya rho dA ds V kalikan dV per ds, ds-nya hapus dulu sehingga menjadi rho dA V dV. Nah, sekarang dA-nya dihapus sehingga rho V dV ya. Paham ya? 5.37. Sehingga rumus tersebut adalah persamaan Bernoulli yang menggambarkan hubungan antara dP, perubahan tekanan, dengan kecepatan, dengan ketinggian dalam aliran fluida yang steady dan incompressible. Oke ya. Incompressible. Berarti cairan kan? Jadi persamaan itu mengatakan bahwa penurunan tekanan dP dan ketinggian dz dalam fluida disebabkan oleh peningkatan kecepatan dV yang dihitung dengan kepadatan fluidanya. Jenis-jenis fluidanya juga terpengaruh. Apakah itu minyak, apakah itu cairan akan berbeda. Oke ya. Oke. Kemudian jika VdV ya, jika VdV sama dengan setengah dV kuadrat. Jadi VdV itu sama dengan setengah dV kuadrat, sehingga akan dirubah lagi persamaan 5.37 menjadi persamaan 5.38. Jadi VdV itu bisa dijabarkan menjadi setengah dV kuadrat, sehingga menjadi ya persamaannya akan menjadi dP, ya kan? Jadi saya ulangi ya, persamaan dari 5.37 ya, minus dP minus rho G dz sama dengan rho V kalikan dV. Nah, kita tadi sudah sebut ya, saya pelan-pelan ya. Jika VdV itu sama dengan dV kuadrat ya. Jadi VdV itu diubah menjadi setengah dV kuadrat, sama itu pada prinsipnya. Maka diperoleh persamaan ya 3.7A. Persamaan 3.7A sehingga karena perubahan itu maka minus dP minus rho G dz sama dengan rho, ya kan? Rho VdV diubah rho setengah dV kuadrat. Oke ya. Kemudian kita akan membagi, karena itu ada rho ya, semuanya ada rho semua kecuali yang dP ya. Kita bagi dengan minus rho. Minus rho. Yang dP dibagi minus rho menjadi dP per rho. Kemudian yang rho G dz dibagi minus rho menjadi positif G dz. Rho-nya hilang. Kemudian yang sebelah kanan ya ada rho-nya menjadi minus karena kan dibagi minus menjadi setengah rho dV kuadrat. Sehingga persamaan 5.37b menjadi persamaan 5.38. dP per rho plus setengah dV kuadrat plus G dz sama dengan 0. Nah, inilah rumus Bernoulli-nya. Jadi rumus tersebut menyatakan bahwa dalam suatu aliran fluida, misalnya dari streamline S tadi yang mengalir ya kan, jumlah tekanan ya kan, energi kinetik dan energi potensial suatu partikel fluida akan selalu sama pada titik dimanapun dalam fluida tersebut. Nah, menarik sekali kan. Jadi pada titik dimanapun jumlah energi ini akan selalu sama, ya kan.
Artinya ketika tekanan turun, kecepatan fluida akan meningkat sehingga energi kinetik akan bertambah. Tetapi energi potensial akan menurun juga. Sebaliknya ketika tekanan naik, kecepatan fluida akan menurun sehingga energi kinetik berkurang. Tetapi energi potensialnya akan naik. Jadi itu selalu balance. Oke ya. Oke ya. Saya katakan lagi apa itu? dP per rho adalah perubahan tekanan fluida pada suatu titik di dalam aliran tergantung dari rho-nya. Setengah dV kuadrat adalah energi kinetik, G adalah gravitasinya, dZ adalah perubahan ketinggian atau H. Oke ya. Secara umum, persamaan Bernoulli digunakan dalam mekanika fluida untuk aliran steady, ya kan? Dan incompressible untuk cairan. Sepanjang garis arus ya, sepanjang garis arus streamline, ya kan? Oke, kita akan tuliskan lagi ya. Integral dari dP per rho plus V kuadrat per 2, ya kan? Plus GZ itu konstan sepanjang streamline, konstan dimanapun tempatnya. Oke ya. Oke, aliran lunak, ya kan? Aliran steady gitu ya. Secara sederhana, rumus ini menyatakan bahwa jika suatu fluida mengalir dalam pipa atau saluran tertutup, maka total energi fluida yang terdiri dari energi potensial yang terkait dengan gravitasi, energi kinetik, dan tekanan adalah konstan sepanjang aliran. Jika diasumsikan ya, fluida tersebut tidak memiliki kerugian energi akibat gesekan dan turbulensi, ini diabaikan. Dengan kata lain, jika salah satu variabel dalam persamaan Bernoulli meningkat di suatu titik dalam aliran, maka variabel lainnya harus berkurang. Nah, kalau alirannya steady, ya kan, incompressible, ya kan, itu P per rho plus V kuadrat per 2 plus GZ konstan, ya kan, itu incompressible, ya kan. Jadi nilai konstanta dalam persamaan 5.40 tadi, P per rho plus V kuadrat per 2 plus GZ, nilai konstanta itu dapat dievaluasi pada setiap titik di streamline, di mana tekanan, densitas, dan kecepatan serta elevasi ketinggiannya diketahui. Persamaan Bernoulli antara dua titik pada garis arus yang sama dapat dituliskan sebagai berikut. Misalnya ada dua titik nih, maka dapat dituliskan di persamaan 5.41. P1 per rho plus V1 kuadrat per 2 plus GZ1 sama dengan P2 per rho plus V2 kuadrat per 2 plus GZ2. Itu dua titik, ya kan? Jadi persamaan tersebut menyatakan bahwa jumlah dari tiga komponen, yaitu tekanan dibagi berat jenis fluida, densitas ya, rho, densitas ya, ketinggian dan percepatan gravitasi adalah konstan. Oke ya. Oke, jadi sekarang Anda sudah tahu bagaimana rumus Bernoulli itu didapatkan awalnya. Itu dari mana? Ya dari persamaan Newton, F sama dengan M kali A. Kita jabarkan F-nya apa saja. Sisi sebelah kiri ada P kalikan dA, sisi sebelah kanan P plus dP kalikan A. Kemudian ada W-nya sebagai pemberatnya. Kemudian sisi sebelah kanan ada M kali A. Mass flow-nya diubah menjadi rho G ds ds plus dikalikan A percepatannya ya VdV per ds ya, jadi seperti itu. Oke ya, saya kira Anda sudah memahami bagaimana rumus itu dibentuk.